sakit. Rumah sakit Keraton ini pertama, lini 1, dan rumah sakit daerah Kajen lini 2. Tiap hari kita memantau perkembangan pasien per pasien. Pasien kita itu karena lini 1 biasanya datang dari berbagai daerah ya, terutama dari Brebes sampai Batang. Perkembangannya khusus pasien-pasien yang ada di Kabupaten Pekalongan ini kita tracking. Kita lihat perkembangannya. Yang di Keraton ada yang positif 1. Kebetulan warga Kabupaten Pekalongan. Di samping itu ini mekanismenya panjang ya, sudah melalui proses swab. Tes swab itu 2 kali. Hasilnya itu positif. Kemudian yang 2, ini karena kondisinya sehat, mereka melakukan isolasi diri. Jadi ada 2, ada 3. 1 yang dirawat di rumah sakit Keraton, kemudian yang 2 dirawat di rumah, isolasi di rumah, tapi dalam keadaan sehat walafiat, semakin baik. Nah, riwayatnya yang satu ini dari Jakarta. Mereka datang dari Jakarta, dari daerah pandemi ya. Kemudian yang satunya lagi itu dari Bali, pulang dari Bali. Kemudian pulang dari Bali ini ketemu sama keluarga, belum melakukan isolasi karena merasa sehat, kemudian berinteraksi dengan keluarga lah. Salah satu keluarga ini terkena transmisi, ini lokal bukan? Kena transmisi lokal. Jadi 3 orang itu, yang 1 keluarga, anak dan keluarga dan ibu, anak dan ibu, yang 1 itu karena dari Jakarta. Anaknya dari Bali, kemudian ketemu ibunya. Ibunya ini yang sudah kita nyatakan positif. Nanti keluarganya akan kita tracking, mudah-mudahan sih tidak. Kemudian perkembangan lain ya, karena Pekalongan banyak sekali, hampir 24.000 ya. 24.000 pemudik ini kan tadi ini kan dari pemudik nih. Namanya dari transmisi interlokal ya. Transmisi apa namanya yang kalau dari Bali itu? Masih lokal ya? Oh ya, bukan dari internasional ya, masih dari luar daerah yang masuk ke kabupaten. Makanya tadi saya baru telekonferensi dengan 19 kecamatan. Para camat saya instruksikan dengan kepala desa untuk lebih hati-hati karena mereka ini adalah dari para perantau yang pulang, orang-orang Pekalongan yang bekerja di luar kemudian pulang. Nah, efeknya tadi ada 3 pasien corona, tapi yang 2 dalam keadaan sehat. Yang satu ini masih dalam perawatan, tapi keadaannya sehat juga. Pak, apa benar ada salah satu dinas yang kemudian dikarantina? Oh, kalau salah satu kepala dinas kita ini karena masih dalam PDP, ya statusnya masih PDP, hasil swab pertama negatif, sehingga tidak terjadi karantina mandiri di tingkat dinas itu nggak ada, ya. Ada itu nggak ada. Dinas tersebut masih berjalan normal, tapi karena kita menggunakan pola work from home, maka yang bekerja adalah di eselon 34 saja. Eselon 32 yang bekerja, staf-stafnya kita kerjakan di rumah. Untuk isolasi mandiri di desa-desa dan juga di kabupaten, apa ada tempat khusus? Di desa tadi kita baru saja melakukan telekonferensi, sebagian sudah menyediakan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, nanti kita backup dengan dana desa. Kemudian di kecamatan juga disediakan, tapi masing-masing desa dan kecamatan itu punya karakter dan punya cara sendiri lah untuk membuat isolasi mandiri tersebut. Ada yang menggunakan rumah, ada yang menggunakan tempat-tempat umum. Ya, silakan, saya berikan mandat sepenuhnya kepada para kepala desa dan camat untuk mengelola itu. Pak, Pekalongan akan mengajukan ke SBB, Pak? Pekalongan belum ya, karena masih dalam taraf. Dengan banyaknya pemudik sekitar 24.000 tadi? 24.000, kita masih. Nah, siapa 24.000 orang, kita punya rekamnya. Mereka itu kita lihat, ya, diawasi semua oleh warga desa. Kalau ada yang sakit dari 24.000 orang itu, mereka akan segera ke puskesmas ya. Kalau berlanjut akan kita rujuk ke rumah sakit Kajen atau Keraton. Nah,
kondisi yang 24.000 warga ini kan kondisinya secara umum itu sehat. Tapi karena mereka dari daerah pandemi ya, kebanyakan dari Jakarta, tentu kita awasi. Dan yang awasi semua. Yang paling efektif adalah isolasi diri di rumah masing-masing. Ini program ini sedang digencarkan terus ke kepala desa. Pak, untuk total yang positif berarti 1 ya Pak? 2.